Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di Damaskus. Sejarah peradaban Islam. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam Dinasti Umayyah. Sejarah peradaban. Kekhalifahan Umayyah mencatatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politik bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin, namun di masa kekhalifahan Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat, berbeda dari masa kekhalifahan Rasyidin yang menggunakan musyawarah untuk mengangkat khalifah dinasti-dinasti Islam setelahnya, termasuk kekhalifahan Umayyah, mewariskan kekuasaan melalui jalur keturunan. Dengan kata lain, khalifah dipilih dari anak khalifah sebelumnya. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada 661 Masehi. Setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Setelah kekuasaannya di Damaskus digulingkan kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik, yang memerintah antara 705 Masehi sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, tentram. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah satu seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern sekarang. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan Muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar banyak bidang keilmuan lainnya. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah perluasan wilayah kekuasaan. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Khalifah Umayyah. Keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir, dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya kubah As-Saqqah di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Berikut penjelasan atas perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Umayyah. 1. Ilmu agama. Sebenarnya, ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman Khalifah Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Baik sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengembara untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang belajar Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran, seperti ilmu tafsir. Tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi' bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Berkembang pula ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan lainnya. 2. Ilmu bahasa Arab. Sebenarnya, ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh,
Namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan bukan tulisan. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Sebagai misal, Abu al-Aswad ad-Duali dari Basrah yang menuliskan ilmu nahwu, Yahya bin Ya'mar, murid Abu al-Aswad, kemudian menggeluti ilmu saraf dan balaghah. Pada masa dinasti Umayyah ini juga Ahmad al-Farahidi menyusun kamus atau mu'jam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini juga mendorong lahirnya ahli bahasa yaitu Sibawayhi yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj bin Yusuf memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaruan ini menjadi bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya bagi orang-orang non-Arab. Beberapa ilmuwan dalam bidang bahasa dan sastra beserta karya antara lain: Ali Al-Khalid, karyanya berjudul Al-Malidan Al-Nawadir. Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, karyanya berjudul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdurrabin, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Al-Aqad Al-Farid. Ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan Syiarah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghajidan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Al-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan yang dikenal di masa kekhalifahan Umayyah antara lain Ibnu Ishaq Al-Waqidi, Ibnu Hisyam, Muhammad bin Umar Al-Waqid. Beberapa ahli sejarah dan karyanya pada periode ini antara lain Ali Ibnu Ham yang menulis 400 judul buku, Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan karyanya yang berjudul Tariq Iftitah Al-Andalus, Hayyan bin Khalaf dengan karyanya yang berjudul Al-Muqtabis fi Tariq Rija Al-Andalus dan Al-Matin, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tariq. 4. Ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahan bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Watshil bin Atta. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun banyak tokoh yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. 5. Sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukaz yang menjadi tempat untuk mempertunjukkan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya. Diterangkan, bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Di era kekhalifahan Umayyah pula terdapat beberapa aliran syair yang berkembang. Misalnya syair ghazal yang penuh dengan nuansa cinta dan erotisme. Syair ghazal ini dikembangkan oleh Umar bin Abu Rabiyah. Selain itu berkembang juga syair politik yang dikenal dengan sebutan al-syir al-hizbi.
6. Ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Ashal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal. 7. Ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam, dan salah satu karyanya adalah Ishab al-Ulum, perhitungan ilmu. 8. Ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. Dan yang terakhir, ke-9 adalah ilmu astronomi. Para ilmuwan muslim sangat memerhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronomi adalah Abu Ishaq Az-Zarqali dari Toledo, Spanyol. Kontribusinya yang sangat terkenal adalah menciptakan peralatan astronomi dan tabel Toledo. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dinasti pertama selepas masa Khulafaur Rasyidin adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah mengangkat khalifah melalui jalur keturunan, yaitu khalifah dipilih dari anak khalifah sebelumnya. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pendiri dan khalifah pertama pada Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik, yang memerintah antara 705 sampai 715 Masehi. Ilmu-ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Umayyah yaitu ilmu agama, ilmu bahasa Arab, ilmu sejarah, ilmu kalam, ilmu sastra, ilmu kimia dan kedokteran, ilmu filsafat, ilmu fisika, dan yang terakhir adalah ilmu astronomi.